Sorry di channel. Boleh tolong di next, di scroll ke bawah. Ya, materi hari ini yaitu contoh penggunaan tes chi kuadrat yang kedua, karena di kelompok sebelumnya itu udah ada contoh penggunaan tes chi kuadrat atau chi-square yang pertama. Nah, kalau di bagian kedua ini, materi yang pertama yaitu tes chi kuadrat untuk mengetes perbedaan presentase. Rumus chi kuadrat yang kita gunakan sama saja dengan rumus chi kuadrat sebelum-sebelumnya. Hanya saja di sini harga chi kuadrat yang kita peroleh adalah harga chi kuadrat yang merupakan angka presentase. Karena itu sebelum diberikan interpretasi terhadap chi kuadrat, harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk angka frekuensi dengan rumus chi kuadrat atau chi square sama dengan chi kuadrat persen dikali N, yaitu jumlah dibagi 100. Lalu selanjutnya masuk ke contoh dan langkah perhitungannya. Misalkan sejumlah 400 orang mahasiswa pada sebuah perguruan tinggi agama Islam ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui apakah di kalangan para siswa yang berbeda sekolah asalnya, yaitu dari MA dan SMU, terdapat perbedaan presentase belajar dalam bidang, terdapat perbedaan prestasi belajar dalam bidang tadi ilmu tafsir yang signifikan. Dari jumlah 400 orang mahasiswa itu, 62,5% diantaranya berasal dari MA, sedangkan 37,5% lainnya berasal dari SMU. Pencatatan yang berhasil dilakukan penelitian tentang prestasi belajar yang dicapai oleh kedua kelompok mahasiswa yang berbeda sekolah asalnya itu pada ujian utama dan ujian ulangan, menunjukkan angka presentase sebagaimana tertera pada tabel 9.8. Langkah yang perlu ditempuh ialah yang pertama merumuskan HA dan HO-nya. HA-nya di kalangan para mahasiswa yang berbeda sekolah asalnya, terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan dalam bidang studi ilmu agama. Sedangkan HO-nya di kalangan para mahasiswa yang berbeda sekolah asalnya tidak terdapat perbedaan prestasi belajar yang signifikan dalam bidang studi ilmu agama. Langkah kedua yaitu mengetes kebenaran atau kepalsuan kedua hipotesis di atas dengan mempergunakan teknik analisis chi kuadrat. Untuk keperluan tersebut kita siapkan tabel perhitungan. Nah, ini tabel 9.8-nya ya, yaitu angka presentase keberhasilan studi para mahasiswa yang berbeda sekolah asalnya pada ujian utama dan ujian ulangan dalam bidang studi ilmu agama. Di sini ada asal sekolahnya MA yang lulus pada ujian utama 20%, yang lulus pada ujian ulangan 30%, dan yang gagal 12,5%. Totalnya 62,5%. Sedangkan dari SMU, yang lulus pada ujian pertama ada 10%, yang lulus pada ujian ulangan 20%, dan yang gagal 7,5%. Totalnya 37,5%. Nah, ini totalnya jadi 100%. Nah, 100% ini kalau misalnya dijumlahkan orang atau siswa itu ada 400%. 400 siswa. Selanjutnya, dari perhitungan pada tabel 9.9 nanti di bawahnya berhasil diperoleh chi kuadrat sebesar 0,3555. Tetapi harus diingat bahwa chi kuadrat itu masih merupakan angka presentase. Karena itu, sebelum kita berikan interpretasi terhadap chi kuadrat, terlebih dahulu kita ubah dalam bentuk angka frekuensi. Caranya ialah dengan memperkalikan chi persen dengan N dibagi 100. N diketahui 400 yang tadi jumlah siswanya. Jadi chi kuadrat yang kita cari adalah chi kuadrat dikali N per 100. Nah, chi kuadrat persennya itu tadi 0,3555 dikali 400 jumlahnya dibagi 100 sama dengan 0,3555 dikali 4 sama dengan 1,422. Kemudian kita akan memberikan interpretasi terhadap chi kuadrat yang telah diperoleh dengan memperhitungkan DF atau DB-nya terlebih dahulu.
Nah, tadi yang 0,355 itu dapatnya dari mana? Nah, ini ada di tabel 9.9, yaitu perhitungan untuk memperoleh harga KI kuadrat dari tabel yang tadi persenan yang lulus di ujian utama, ujian ulangan, dan yang gagal. Selnya itu kan tadi ada 6 ya. Nah, yang tadi FO-nya atau frekuensi yang diobservasi itu tadi ada 20%, 30%, 12,5, 10%, 20%, dan 7,5%. Nah, cara mencari FF-nya ini sama juga dengan rumus yang kelompok sebelumnya dijelaskan ya. Boleh naik dulu di tabel 9.8. Ya, nah di sini cara mencari FF atau FT ya, kita nulis FT itu, frekuensi teoritisnya itu dari misal yang sel pertama 20%. 20% kan totalnya di bawahnya itu ada 30%. 30,0 dikali 62,5 dibagi 100. Kemudian yang 30,0 sama juga kayak gitu, dikali 50,0 dikali 62,5 dibagi 100. Boleh ke tabel yang 9.9 lagi. Nah ya, pokoknya kayak gitu ya nih. 20, kalau yang sel 20 tadi, itu kan yang lulus pada ujian pertama. Berarti 30,0 dikali 62,5 dibagi 100,0, 100%. Hasilnya 18,75. Ke bawahnya sama selnya, caranya juga seperti itu. Dan nanti didapatkan hasil bawahnya itu 100%. Terus kemudian mencari FO dikurangin FT. Berarti 20,0 dikurangin 18,75. Ada positif 1,25. Sel ke bawahnya juga sama. FO dikurangin FT. Terus pada kolom selanjutnya yaitu FO dikurangin FT pangkat 2. Tadi FO kurang FT-nya 1,25, pangkat 2 yaitu 1,5625. Ke bawahnya juga sama seperti itu. Nah, yang tabel terakhir yaitu ada FO dikurang FT kuadrat dibagi FT. Tadi FO kurang FT kuadratnya ada 1,5625 dibagi 18,75, didapatkan hasil 0,0833. Kemudian mencari DF atau DB-nya. Sebelumnya juga sudah dijelaskan ya, yaitu C dikurangin 1 dikali R kurang 1. Seperti pada tabel 9.8, tabel tersebut memiliki kolom sebanyak 3 buah, jadi C-nya di situ 3, sedangkan lajur atau barisnya 2 buah, jadi R-nya 2. Dengan demikian, DF atau DF sama dengan 3 dikurang 1, sama dengan 2, dikali 2 kurang 1, 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Dengan DF sebesar 2, diperoleh harga kritik KI kuadrat dalam tabel taraf signifikan 5%, yaitu sebesar 5,991, sedangkan pada taraf signifikan 1%, yaitu sebesar 9,210. Ternyata KI kuadrat yang kita peroleh dalam perhitungan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan KI kuadrat yang tercantum pada tabel. Dengan demikian, hipotesis nihil disetujui atau diterima. Berarti tidak terdapat kedua kelompok mahasiswa beda sekolah tersebut di atas. Kesimpulan yang dapat kita tarik ialah adanya perbedaan sekolah asal para mahasiswa tersebut, yaitu dari MA dan SMU, tidak membawa perbedaan yang signifikan dalam proses belajar mereka dalam bidang ilmu agama. Jadi perbedaan yang tampak antara frekuensi itu bukanlah merupakan yang berarti. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima
Eh, Atas pembahasan pertamanya, kita lanjutkan ya ke pembahasan selanjutnya mengenai tes KI kuadrat untuk mengetes signifikansi kolerasi yang akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya, Siti Marfuah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tes KI kuadrat untuk mengetes signifikansi kolerasi. Nah, tes KI kuadrat ini berguna untuk mengetes apakah kolerasi antara dua variabel yang tidak selidiki korelasinya itu termasuk korelasi yang signifikan atau tidak. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa yang pertama, jika harga KI kuadrat observasi atau X kuadrat O sama atau lebih besar daripada harga kritik KI kuadrat yang tercantum pada tabel. Nah, yang berarti bahwa di antara faktor yang diselidiki perbedaannya itu ternyata secara signifikan memang berbeda. Maka adanya perbedaan yang signifikan itu mengandung makna bahwa faktor yang sedang diselidiki korelasinya ternyata secara signifikan memang ada korelasinya. Dengan demikian, hipotesis nihilnya yang menyatakan tidak ada korelasi yang signifikan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya itu ditolak. Nah, yang kedua, perlu kita ketahui jika harga KI kuadrat observasi yang lebih kecil daripada harga kritik KI kuadrat yang tercantum pada tabel, yang berarti bahwa di antara faktor yang diselidiki perbedaannya itu ternyata secara signifikan tidak berbeda, maka tidak adanya perbedaan yang signifikan itu mengandung makna pula bahwa di antara faktor yang sedang diselidiki atau dicari korelasinya, ternyata memang tidak ada korelasinya yang signifikan. Nah, di sini kita berikan contoh. Kita ambil sebagai contoh misalkan sejumlah 200 orang mahasiswa telah ditetapkan sebagai sampel yang diambil secara random dalam kegiatan penelitian yang antara lain bertujuan untuk mengetahui apakah dengan cara meyakinkan dapat dinyatakan bahwa perbedaan bentuk pendidikan yang mereka alami, yang mana dalam hal ini bentuk pendidikan yaitu koedukasi dan bentuk pendidikan yang non-koedukasi, yang mana hubungannya dengan sikap pergaulan mereka dengan pria. Yang mana dikategorikan reaktif, netral, dan pasif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data dari sejumlah 90 orang siswa yang bersekolah asal dari lembaga pendidikan yang non-koedukasi dan 120 orang mahasiswa yang bersekolah dari asal lembaga pendidikan yang bersifat koedukasi. Kita lihat di tabel 9.10. Hasil penelitian mengenai sikap pergaulan dengan pria dari sejumlah 200 orang mahasiswa yang berbeda sekolah asalnya, yaitu tadi edukasi dan non-edukasi, itu dapat kita lihat bahwa yang lembaga pendidikan non-koedukasi itu yang reaktifnya ada 42, yang netralnya ada 20, yang pasifnya ada 28, sehingga totalnya di situ adalah 90. Nah, sedangkan lembaga pendidikan yang koedukasi itu yang reaktifnya, pria yang reaktifnya itu ada 28, yang netralnya 60, yang pasifnya 32 sehingga totalnya adalah 120. Ini gimana ya teman-teman jelasinnya? Yang kayak pernah dibahas Ibu sebelumnya, itu kan ada yang vertikal, ada yang horizontal, ya kan? Yang horizontal itu kita jumlahkan, yang vertikal juga kita jumlahkan, sehingga yang reaktifnya itu 42, kita tambahkan 28, 70. Yang netral juga begitu, 20 tambah 60, 80. Yang pasifnya 28 ditambah 32, 60. Nah, sedangkan total yang lembaga pendidikan non koedukasi dengan lembaga pendidikan yang koedukasi itu jumlahnya ada 90 dan 120. Nah, yang mana jumlah antara yang vertikal itu dengan yang horizontal itu harus sama sehingga yang mana jumlahnya sama-sama 210. Itu total keseluruhannya harus sama. Nah, terus di soal bertitik tolak dari data yang tertera pada tabel tadi, tabel di atas 9.10, coba kita selidiki apakah memang secara meyakinkan dapat dinyatakan bahwa perbedaan sekolah asal dari 210 orang siswa 210 orang mahasiswa tersebut ada hubungannya dengan perbedaan sikap pergaulan mereka terhadap pria. Untuk menjawab
pertanyaan di atas. Pertama, kita rumuskan terlebih dahulu hipotesisnya, yang mana HA-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diobservasi dan frekuensi yang teoritik. Sedangkan HO-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikansi antara frekuensi yang diobservasi dan frekuensi teoritik. Lanjut kita masuk ke tabel. Tadi kan kita ketahui selnya itu ada 6 ya. Kita balik ke atas, tabelnya ada 6. Oke, ada 42, ada 20, 28, 28, 60 dan 32. Nah, itu kita masukkan ke dalam tabel selanjutnya. Nah, kita cantumkan ada 6 sel. Ada 42, FO-nya ada 42, 20, 28, 28, 60 dan 32. Nah, kita jumlahkan sehingga jumlahnya hasilnya itu maaf teman-teman ada salah ketik, itu harusnya jumlahnya 210 ya. Nah, terus di tabel selanjutnya di kolom selanjutnya itu kita hitung FT-nya, yaitu dengan rumus CN dikali RN dibagi N. Nah, CN-nya kan kita ketahui tadi di atas. Nah, pada angka 42 itu kan CN-nya 70, ya kan? Sedangkan RN-nya itu 90. Sedangkan total keseluruhannya itu 210. Nah, jadi kita masukkan 70 dikali 90 dibagi 210 sama dengan 30,00. Nah, begitu seterusnya ke bawah. Pada sel-sel berikutnya. Selanjutnya pada kolom berikutnya itu FO dikurang FT. Nah, FO-nya sudah kita ketahui. Kita ambil contoh yang sel pertama. FO-nya kita ketahui 42 dan FT-nya kita ketahui 30,00. Sehingga FO dikurang FT 42 dikurang 30,00 hasilnya plus 12,00. Nah, setelah itu di kolom selanjutnya kita kuadratkan. Kita kuadratkan yang FO dengan FT-nya. Sehingga 12,00 kita kuadratkan 144,0000. Lalu berikutnya di kolom berikutnya yang kita kuadratkan tadi FO dikurang dengan FT kuadrat itu kita bagi dengan FT-nya. Jadi 144,000 itu 144,000 kita bagi dengan 30,00 dan itu hasilnya 4,80000. Itu begitu seterusnya dengan sel-sel yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Nah, di sini kita ketahui jumlah FO-nya itu 210, FT-nya sama 210, FO dikurang FT-nya itu 0, begitupun dengan yang kita kuadratkan juga 0, sehingga hasil akhirnya itu Chi kuadrat observasinya adalah 19,179. Nah, setelah kita hitung, kita memperoleh Chi kuadrat observasinya itu sebesar 19,179. Nah, lalu kita interpretasi terhadap Chi kuadrat observasi tersebut, yang mana kita perhitungkan dulu DF-nya, seperti yang sudah dijelaskan Afifah. Sorry. Siapa? Zahratul Afifah, benar. Setelah yang seperti yang dijelaskan teman saya tadi, yaitu C dikurang 1, R dikurang 1, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2. Nah, yang mana pada taraf signifikan 5% itu 5,991, dan pada taraf signifikansi 1% itu 9,210. Nah, setelah kita ketahui, tadi kan hasilnya Chi kuadrat observasinya itu sebesar 19,179. Nah, sehingga bisa kita nyatakan bahwa jumlah Chi kuadrat observasi itu lebih besar daripada Chi kuadrat teoritis, baik pada taraf signifikan 5% maupun pada taraf signifikan 1%. Nah, sehingga
hipotesis nihil yang tadi dijelaskan di atas yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara frekuensi yang diobservasi dan frekuensi teoritis itu ditolak. Nah, demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan sekolah antara di kalangan para mahasiswa yang koedukasi dan non-koedukasi ada korelasinya yang signifikan dengan perbedaan sikap bergaul mereka terhadap pria. Nah, karena kecenderungan yang tampak ialah bahwa para mahasiswa yang bersekolah asal dari lembaga pendidikan non-edukasi lebih banyak bersikap reaktif dalam pergaulan dengan pria. Maka lebih lanjut dapat kita menarik kesimpulan bahwa mahasiswa yang bersekolah asal dari lembaga pendidikan non-koedukasi cenderung lebih bersikap reaktif kepada pria daripada para mahasiswa yang bersekolah asal dari lembaga pendidikan koedukasi. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Siti Marfuah ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi terhadap pemateri kita, bukan pemateri, teman-teman kita yang presentasi pada hari ini sudah menjelaskan lumayan detail ya teman-teman. Barangkali ada yang perlu didiskusikan atau ada yang masih membuat teman-teman bingung, silahkan dipertanyakan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Atau jika teman-teman belum ada yang mau bertanya, barangkali Ibu Faza ingin menambahkan. Oke, saya menambahkan sedikit ya. Materi kita hari ini mengenai tes chi kuadrat bagian kedua. Bagian kedua di sini kita membahas tentang penggunaan tes chi kuadrat untuk mengetes perbedaan persentase dan yang kedua itu untuk mengetes signifikansi korelasinya. Pada dasarnya cara perhitungannya sama ya, sama seperti kemarin yang sudah kita bahas. Sama pada bagian variabel ganda di mana selnya itu berfrekuensi 10 atau lebih dari 10. Itu sama dengan tabel ya. Kalau kemarin yang ada sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Tapi untuk yang dua materi kita hari ini, kita memiliki masing-masing tabel itu memiliki 6 sel. Jadi kalau kemarin itu yang variabel ganda, di mana selnya itu berfrekuensi 10 atau lebih dari 10 ataupun kurang dari 10 itu biasanya menggunakan tabel dengan ukuran 2x2. Sedangkan pada variabel ini atau pada pembahasan kali ini bisa menggunakan tabel ukuran 2x3, bisa juga menggunakan nanti ukuran 3x3, bisa juga menggunakan ukuran tabel 4x4 dan disesuaikan dengan banyaknya sampel dan alternatif jawaban yang sudah ditetapkan atau yang sudah disesuaikan oleh peneliti. Nah, untuk tes chi kuadrat, tes perbedaan persentase, perbedaannya dengan yang ini, perbedaan persentase dengan yang korelasi itu apa perbedaannya? Perbedaannya apa kira-kira?
Ya, ada yang tahu nggak apa nih perbedaannya nih? Halo, halo, halo. Apa ini perbedaannya? Apa ya? Ada persentasenya ya, Bu? Ya, persentasenya maksudnya apa? Iya, persentase, betul, persentase. Apa kira-kira? Nih, kosong jadinya, sorry. Ini kan persentase. Contoh perhitungan tes kait kuadrat untuk mengetes perbedaan persentase. Di sini ada di sini ada sekolah asalnya ya. Sekolah asalnya itu, ini saya menggunakan contoh yang tadi, yang ada di makalah. Di sini sekolah asalnya itu ada yang berasal dari SMTA Agama dan ada juga yang berasal dari SMTA Umum. Sedangkan prestasinya yang ada pada siswa-siswa ini ketika ia akan melaksanakan studi. Ya, ada yang lulus pada ujian pertama, ada yang lulus pada ujian ulangan, dan ada pula yang gagal. Di sini ada 20, ada 30, ada 12,5, ada 10, ada 20, ada 7,5. Sehingga total N-nya itu adalah 100. Nah, jika kita ngomongnya persentase ya, namanya persentase itu pastinya ya persen. Ya, di mana yang kita masukkan ke dalam tabel itu adalah bentuk persenan. Ya, kalau kemarin kan kita ada berapa nih yang masuk ke sel, ada berapa jumlah siswa-siswi yang mengikuti catur warga, ada berapa jumlah siswa yang setuju, ada berapa jumlah siswa yang tidak setuju, dan bagaimana siswinya, berapa jumlah siswinya yang setuju dan berapa jumlah siswinya yang tidak setuju. Itu kan jumlah siswa secara umum. Ternyata ada yang mengikuti catur warga itu kurang lebih ada 80 orang. Jadi M-nya itu adalah 80. Nah, di sini ketika kita ingin menghitung tes kait kuadrat untuk mengetes perbedaan persentasenya, bagaimana persentase antara siswa SMTA Agama dengan SMTA Umum dengan
kelulusan mereka pada bidang studi ilmu tafsir. Jadi jumlah mahasiswa ini kita ubah ke dalam nilai persenan. Ya, hingga didapatkan N-nya itu adalah 100. Di sini kan ada 400 orang. Mahasiswa PTAIA yang berbeda-beda asal sekolahnya itu yang mengikuti ujian pada bidang studi ilmu tafsir. Ini ada 400 orang ya. Berarti kalau kita ubah, di sini ada 20%-nya dari 400 itu berapa orang berarti? Berapa? 20%-nya berarti berapa? Berapa tuh jumlah orangnya? Berarti 20% itu oke. Berarti 20 itu ada 80 mahasiswa ya. Iya. 80 mahasiswa. Sedangkan kalau 30%-nya berapa? 120, Bu. Oke, 120. 12,5%-nya berapa? 50. 50. Oke, berarti 10 berapa ini? 10. KSMTA umum. 40. 10, 80? 40. 40. Oke, 20-nya itu berarti tadi 80 ya, berarti 7,5%-nya berapa? 30. 30. Oke, sekarang kita hitung. Tadi ini 80 ditambah 120, 200 ditambah ini berapa tadi? 50. Tambah 50 berarti berapa jumlahnya? 250 ya. Ya bukan. Iya, Bu, 250. 250, sedangkan 37,5%-nya itu adalah 150. Nah, angka-angka itu hingga total N-nya, total keseluruhannya itu berjumlah berapa? 400. Nah, 400 itu kita ubah ke dalam persentase, makanya didapatkan di situ ada 20, ada 30, ada 12,5, ada 10, ada 20, dan ada 7,5. Ya, hingga total yang didapatkan di sini itu adalah 100, karena di sini adalah kita menghitung jumlah persentasenya. Nah, oke, setelah diketahui N itu berjumlah 400 jumlah mahasiswa, dan cara menentukan derajat bebas atau derajat atau degree of freedom-nya juga sama ya, dengan cara kemarin C dikurangi 1 kali R dikurangi 1. Cara perhitungannya juga sama dengan kemarin. Ya. Nah, kalau kemarin selnya itu hanya berjumlah 4. Ya kan, karena tabel yang kita gunakan kemarin adalah ukuran 2x2. Sedangkan tabel yang kita gunakan untuk saat ini adalah ukuran 2x3. Ya, di mana sekolah asalnya itu hanya ada 2 dan prestasi yang kita teliti itu ada 3, di mana prestasi yang pertama itu adalah lulus pada ujian pertama, yang kedua itu adalah lulus pada ujian ulangan, dan yang terakhir itu adalah gagal. Ya. Oke. Coba kita hitung bersama. Oke, di sini ada selnya ada 6 ya, tadi sudah saya sampaikan. FO, masih ada ingat nggak FO itu apa? Oh, frekuensi observasi, itu apa maksudnya?
Frekuensi yang didapatkan saat melakukan observasi. Oke, frekuensi yang peneliti dapatkan atau frekuensi yang peneliti peroleh dari hasil di lapangan. Oke, sekarang kita diminta untuk mencari frekuensi teoritisnya. Frekuensi teoritis itu apa? Frekuensi yang diharapkan. Oke, cara mencari sel yang pertama. Bagaimana caranya? 30 dikali 6 2,5 bagi 100. Sama dengan 30 Kali 6,25 ya. dikali 6, 2,5 dibagi Dibagi 100. 100. Oke, hasilnya adalah 18,75. Sekarang yang 30. Berapa? 50 Hmm. dikali 6 2,5 dibagi 100. Oke, 12,5. 20 kali 6 Oke. 2,5 bagi 100. Oke, yang 10. 30 dikali 37,5 dibagi 100. Ini juga sama ya, berarti ya. 50 dikali 37,5. Ini berarti 20 kali 37,5 dibagi 100. Oke, nah ini juga sama ya. Untuk hasil dari frekuensi teoritis, saya ulang lagi, harus sama hasilnya dengan frekuensi observasi. Karena apa? Karena ya mereka memang satu kesatuan. Tidak bisa diubah atau tidak bisa dipisah. Oke, berarti di kolom berikutnya FO dikurangi FT. Mana? 20 dikurang 18,75. Oke. Ini juga sama ya, 30 dikurangi 31,5. Sorry. Ini juga sama, 12,5 dikurangi 12,5, hasilnya 0. Ini 10 dikurangi 11,25. 20 dikurangi 18,75. 7,5 dikurangi 7,5, hasilnya itu harus 0. Ya, untuk sigma FO dikurangi FT hasilnya itu harus 0. Sekarang FO dikurangi FT kuadrat, kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Ini juga sama, kita kuadratkan. Oke, sekarang yang terakhir. FO dikurangi FT kuadrat dibagi FT. Ini kita bagi dengan ini ya, FT ya.
sama dengan dibagi 31,25. Bagi 11,5. Oke, hingga didapatkan untuk hasil Pi kuadrat persen, ini persen ya, Pi kuadrat persen itu akhirnya kita dapatkan sebesar 0,3556. Biasanya kalau kita lihat ya, 0,3556 itu kecil atau besar sih? Kalau untuk ukuran persentase. Kecil, Kecil ya. kecil Nah, banget. berarti biasanya kalau persentase kan gampangnya kalau kita lihat jika dia di bawah 0,5 itu biasanya dia kecil. Ya, pengaruhnya itu kecil. Dia memiliki perbedaannya itu kecil antara variabel X antara keberhasilan dengan lulusannya. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau di atas 0,5% biasanya ya hubungannya itu perbedaannya tinggi juga. Oke, karena kita sudah mengetahui harga Pi kuadratnya itu adalah 0,3556, maka kita mengubah harga Pi kuadrat persen ini ke dalam Pi kuadrat hitung. Dengan cara rumusnya adalah Pi kuadrat persen dikali N dikali 100. Berarti rumusnya itu adalah Pi kuadrat persen. Pi kuadrat persen. Kita kali, mana kali. Kali 400 N-nya. Dibagi 100. Hasil akhirnya itu berarti 1,422. Nah, sekarang karena kita sudah mendapatkan harga Pi kuadrat hitungnya adalah sebesar 1,422, berarti langkah berikutnya adalah kita menentukan atau mencari yang namanya degree of freedom atau derajat bebasnya. Itu rumusnya C dikurangi 1 dikali R dikurangi 1. Di sini C-nya itu berapa? Tadi C, selnya ada berapa? Yang di bawah tuh, yang ke bawah. Ada berapa? 2. 3. 3 ya. Ini 3. kan C nih. 1, Oh, 2, 3. 3 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 2. 2. Oke. Nah, karena dapat disimpulkan dengan derajat bebas sebesar 2 diperoleh Pi kuadrat dalam tabel pada taraf signifikansi 5% sebanyak berapa? Tabel signifikansi 5%-nya besarnya berapa? Persennya itu adalah 5,991 dan pada taraf signifikansi 1%-nya itu adalah 9,210. Nah, dengan demikian harga Pi kuadrat dihitung ya, tetapnya 1%. Oh, sorry, 5%. 5%-nya itu adalah 5,991 dan 1%-nya itu adalah 9,210. Maka lebih besar Pi kuadrat hitung atau Pi kuadrat tabel?
kuadrat tabel. Kuadrat tabel ya. Kecil. Nah, kayak kuadrat tabel ya. Maka hipotesis nihil kita terima atau kita tolak? Terima. Hipotesis nihil diterima. Diterima, Bu. Terima. Benar. Benar diterima. Sebentar, ini jangan-jangan saya salah nulis lagi. Oh iya, kayak kuadrat nih, hipotesis nihil ya. Oh, saya ingatnya alternatif terus ya. Maka hipotesis nihil diterima, berarti dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persentase studi yang signifikan antara kedua kelompok mahasiswa PTAI tersebut. Berarti tidak ada hubungannya. Baik dia berasal dari SMTA umum maupun SMTA agama, mengenai tingkat keberhasilan dia dalam mata atau dalam bidang studi ilmu tafsir itu tidak mempengaruhi. Ya, jadi mau dia pinter kah, atau mau dia berasal dari yang lulusan agama atau tidak, itu tidak ada hubungannya. Karena memang kalau kita lihat di tabel sendiri, yang lulus pada ujian pertama itu memang hanya sedikit. Yang berasal dari SMTA agama itu hanya 20% atau sekitar 80 orang, dan yang berasal dari SMTA umum itu hanya sekitar 40 orang saja. Sedangkan pada yang mahasiswa yang mengikuti mahasiswa yang mengikuti ujian ulangan itu ternyata lebih banyak. Ya kan, ternyata yang berasal dari SMTA agama berjumlah 120 orang, sedangkan yang berasal dari SMTA umum itu berjumlah 80 orang. Sehingga jauh lebih banyak, yaitu 50%. Berarti kalau 50%-nya itu berarti berapa itu? Ya berarti sekitar 200 orang yang lulus pada ujian ulangan atau ujian susulan. Seperti itu loh. Cara perhitungannya sama ya, seperti kemarin ya. Nggak ada yang bingung ya. Masih ada yang bingung nggak? Tidak, Ibu, insya Allah. Insya Allah ada ya. Nah, sekarang yang pada kai kuadrat korelasi, ini juga perhitungannya sama. Kita menentukan selnya dulu, kemudian kita menentukan atau kita memasukkan frekuensi observasi atau frekuensi yang kita dapatkan pada di lapangan. Kita masukkan. Kemudian kita mencari frekuensi teoritisnya, FO, FT-nya kita hitung, kemudian FO, FT kuadrat, dan yang terakhir itu adalah FO dikurangi FT kuadrat dibagi frekuensi teoritis. Seperti itu, hingga didapatkan hasil akhirnya itu adalah 19,172. Nah, kalau sudah kita dapatkan harga pada kai kuadrat hitung, kita berkonsultasi dengan kai kuadrat tabel. Caranya pun juga sama seperti tadi. Kita menentukan derajat bebas atau degree of freedom-nya ya, dengan caranya juga sama, C dikurangi 1 dikali R dikurangi 1. Dan juga tadi hasilnya sama ya, baik pada taraf signifikansi 5% maupun pada taraf signifikansi 1%-nya juga sama, di mana 5%-nya itu berjumlah 5,991 dan 1%-nya itu adalah 9,210. Hingga dapat dikatakan bahwa kai kuadrat hitung lebih besar dibandingkan dengan kai kuadrat tabel. Sehingga hipotesis nihil kita tolak. Dapat dikatakan atau disimpulkan juga bahwa
perbedaan sekolah asal di kalangan para mahasiswa, koedukasi dan non-koedukasi ada korelasinya atau memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan perbedaan sikap pergaulan mereka dengan pria. Gampang kan? Gampang ya? Ya, karena memang mudah. Seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Perhitungannya juga nggak bingung. Maksudnya yang mau kalian teliti itu nantinya apa? Itu rumusnya sama menggunakan tabel. Ya, yang berbeda itu adalah ketika kemarin menggunakan rumus Yates ya, karena kan selnya itu diperhatikan berjumlah kurang dari 10. Makanya menggunakan rumus Yates. Tapi kalau seandainya selnya itu berjumlah 10 atau lebih dari 10, itu bisa menggunakan tabel yang sama seperti ini. Nah, nanti di sini kan selnya itu dia berjumlahnya 6. Tapi kalau nanti penelitian yang akan kalian gunakan itu selnya itu berjumlah 9 atau berjumlah 12 atau mungkin nanti berjumlah 15 dan seterusnya itu bisa. Karena kan disesuaikan. Tapi mungkin yang sekolah asalnya ini ya yang cukup hanya 2 atau 3 ya. Tapi mungkin sikapnya itu nanti sikap atau lulusan. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan keinginan dari peneliti. Oke, ada yang tanyakan? Itu tambahan dari saya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Cukup jelas. Cukup Makalah. Oke, bagaimana? Mudah kan ya? Mudah. Insya Allah mudah. Sudah cukup ya teman-teman? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah. Cukup ya. Oke, berarti nanti saya tinggal ngeluarin ini aja ya sebagai ujian. Ya, karena kan minggu besok kan ada ujian gitu loh maksud saya. Minggu besok kan insya Allah kita akan ujian UTS. Ya, nanti berarti teman-teman tinggal belajar aja materi pada tes T dan tes chi kuadrat. Itu nanti saya keluarkan 2 materi itu. Ya. Karena itu kan materi yang kita pelajari sampai hari ini. Itu nanti mungkin untuk pelaksanaan UTS-nya akan saya barengi dengan kelas semester 7 yang lain ya semuanya. Supaya nanti saya nggak apa ya namanya ya. Saya selesaikan dalam satu waktu. Karena soal yang saya buat biasanya hanya 1 soal, tapi dengan soal yang sama. Tuh, kalian Selasa ada tahfidz nggak? Selasa nggak ada, Bu. Selasa nggak ada, Ibu. Nggak ada ya? Oke, berarti insya Allah nanti Selasa aja mungkin Selasa
Tapi siang hari. Siang hari. Ya, ya pokoknya mendekati siang gitulah. Oh ya. Mungkin dari jam 11 sampai jam setengah 3. Iya, insya Allah dari jam 11 sampai jam setengah 3 ujiannya. Ya. Kerjakan di tempat masing-masing, kerjakan secara mandiri. Boleh tulis tangan, boleh diketik, terserah kalian. Mau nanti menggunakan alat bantu Excel, silahkan, tapi nanti tetap harus dipindahkan ke Word kalau menggunakan Excel. Ya, jadi saya nggak mau terima Excel, saya maunya pakainya Word aja. Nah, kalau pakai Excel takutnya ya kurang ada apanya ya gregetnya itu kurang ada gitu. Jadi kalau bisa pakai Word ya. Boleh menggunakan Excel. Alat bantunya Excel. Tapi nanti tetap dari Excel itu dipindahkan ke Word gitu. Mohon maaf Ibu, dijadikan PDF atau tetap di Word aja Bu kalau mau diketik? Gimana? Dijadikan dalam PDF atau tetap di Word aja gitu Bu? Di Kalau ini nggak apa-apa PDF aja. baik Ibu, terima kasih. Oke, ada yang ingin tanyakan? Terkait TS? Nanti setelah dengan UTS dengan saya, berarti kalian silakan menghubungi Bu Rena ya. Karena kan di pertemuan setelah UTS ini kalian insya Allah akan bersama Bu Rena hingga nanti UAS. Dan nanti disiapkan saja untuk materi selanjutnya tentang apa, kemudian regresi dan bagaimana nanti pelaksanaan untuk materi SPSS-nya, apakah beliau ingin meminta membuat kelompok kembali atau bagaimana nanti itu sudah dengan beliau. Seperti itu. Mungkin nanti dengan sistem kontrak yang terbaru dengan beliau. Biasanya kan antara dosen itu kan memiliki sistem kontrak yang berbeda-beda. Baik, Ibu. Oke, ada yang ingin tanyakan kembali? Sudah cukup Ibu. Sudah cukup ya. Berarti kalau kita akhiri pertemuan kita hari ini, sampai di sini nggak masalah? Nggak masalah, Ibu. Oke, silakan kalau begitu boleh ditutup oleh moderator, silakan. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu telah menambahkan, telah banyak membantu kami dalam menjelaskan materi pada hari ini. Juga teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi pada pada mata kuliah siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Sebelumnya mewakili teman-teman saya, teman-teman kalau ada kurang mohon dimaafkan. Kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pemakalah, terima kasih kepada moderator, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir mengikuti perkuliahan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam setengah semester, ya dari awal hingga hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian. Ya, mungkin nanti akan dilengkapi oleh dosen berikutnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama semuanya. Nanti saya minta rekapan absensinya ya.
yang kurang, yang kemarin belum ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Oke, terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu.